Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik kelas 10 SMK PGRI 1 Gantar. Pertemuan pertama pada mata pelajaran Dasar Desain Grafis, yaitu membahas tentang seputar desain grafis yang terdapat pada bab 1, Desain dan Pewarnaan Grafis. Desain grafis. Grafis merupakan cabang ilmu seni rupa yang lebih condong dalam pemolesan tekstur, warna, dan bentuk dalam sebuah kanvas. Belakangan ini, perancangan grafis lebih diartikan sebagai teknik seni yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai implikasi pergeseran nama desain komunikasi visual menjadi tren baru dengan sebutan desain grafis. Unsur utama desain grafis yang harus dipenuhi dalam sebuah desain grafis adalah terpenuhinya unsur estetika atau keindahan dari sisi penglihatan, baik kombinasi bentuk dan warna yang dapat memberikan makna khusus terhadap sebuah gambar. Penilaian atas karya cipta seni grafis lebih cenderung pada cara pengekspresian personalisasi dari penilaian sehingga bersifat kualitatif seperti apakah seni tersebut baik, buruk, bagus, cantik, kurang menarik, warna terlalu gelap, kurang pantas, atau lainnya. Media yang digunakan untuk menuangkan ide grafis. Yang pertama, media digital atau elektronik, seperti smartphone, komputer, laptop, televisi, dan film. Saat ini merupakan media terpopuler dan termurah, serta memiliki respon yang cepat dan baik dari para pembacanya. Yang kedua, media cetak, seperti stiker, sampul buku, majalah, koran, dan brosur. Meski tergolong konvensional, tetapi masih memiliki peran yang sangat kuat dalam mempromosikan sesuatu dengan baik. Yang ketiga, media eksternal, seperti spanduk, baliho, papan nama, mobil box, dan banner. Ciri khas utama adalah bentuk dan ukurannya yang lumayan besar, baik pada objek gambar, susunan teks, dan media yang dipakai. Yang keempat yaitu showroom atau ruang khusus yang menyediakan ruang untuk memajang beragam karya seni grafis sebagai contoh bagi para pengunjung yang biasanya disusun secara rapi dalam sebuah etalase, lemari transparan, maupun dinding. Yang selanjutnya objek grafis yang disisipkan pada beberapa benda yang mungkin sering dipakai atau dilihat oleh orang seperti baju, kaos, payung, tas, kipas, dan topi. Tingkatan penggunaan teknologi informasi dalam perancangan dan penerapan desain grafis. Yang pertama, visualizer. Visualizer adalah tenaga ahli yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang pengoperasian software desain grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, dan 3D Studio Max. Biasanya pada level tenaga ahli ini merupakan lulusan SMK yang berkonsentrasi pada grafis, ahli media atau diploma 3, dan tukang cetak. Yang kedua, desainer merupakan level di atas visualizer. Selain memiliki tingkat kemampuan yang memadai dalam penggunaan aplikasi grafis, desainer juga dapat merancang atau merencanakan jenis desain sesuai dengan kebutuhan pasar. Level ini biasanya didominasi oleh para sarjana yang telah mengenyam pendidikan S1, tetapi tidak sedikit pula para visualizer yang merangkap sebagai desainer. Yang ketiga, konseptor merupakan tingkatan seniman yang selain ahli di bidang penggunaan software dan perancangan, juga memiliki pola pikir yang lebih jauh dengan memperhatikan berbagai faktor seperti tujuan desain, budaya masyarakat, trending set, agama, dan politik. Biasanya, para konseptor didominasi oleh para pemikir yang telah merasakan pendidikan di tingkat pasca sarjana atau S2 dan S3. Aktivitas desain grafis dilihat dari cara mendesain, dibagi menjadi dua, yaitu desain grafis secara manual dan desain grafis berbasis teknologi informasi. Berikut karakteristik dari desain grafis secara manual. Yang pertama, menggunakan media kanvas, kain, kertas, tembok, atau lainnya dengan ciri utama media tersebut dapat disentuh, diraba, dan dilihat secara langsung. Yang kedua, hasil karya cenderung kasar, tergantung dari kemampuan tangan pembuatnya. Yang ketiga, kapasitas hasil yang dibuat sangat tergantung dari keterampilan pembuat. Yang keempat, lebih sesuai diterapkan pada jenis gambar yang bersifat natural. Yang kelima,
Sering kali gambar yang dihasilkan memiliki ciri khas tersendiri, tergantung dari tingkat emosional, keterampilan, kepribadian, dan perasaan pembuatnya. Dari karakteristik desain secara manual tersebut, muncul beberapa kelemahan yang dapat menjadi pertimbangan utama sebelum menggunakannya. Yang pertama, tidak dapat diproduksi secara massal karena hasil karya antara tangan satu dengan tangan lainnya kemungkinan berbeda sangat besar. Yang kedua, karena manual dan eksklusif menyebabkan nilai jual desain ini tergolong mahal. Yang ketiga, waktu pembuatan desain lebih lama dibandingkan dengan memanfaatkan komputer. Yang keempat, kurang cocok digunakan untuk gambar dengan tingkat kerumitan baik dari sisi hitungan matematis, skala perbandingan, lebar dimensi, media seperti rancangan gedung lantai 30, hotel, dan lainnya. Yang kelima, keindahan dan kreativitas desain sangat bergantung pada kemampuan pembuatnya. Kelebihan metode desain dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai berikut. Yang pertama, lebih mudah dan cepat. Yang kedua, nilai produksi lebih murah. Yang ketiga, dapat diproduksi ulang. Yang keempat, mudah untuk dijadikan produksi skala besar. Yang kelima, memungkinkan penyimpanan pustaka gambar, jenis font, ukuran dalam file yang sewaktu-waktu dapat dipanggil kembali. Yang keenam, tidak memerlukan keahlian khusus secara manual. Yang terpenting adalah mampu menggunakan aplikasi pengolah grafis. Meski demikian, desain secara digital juga memiliki kekurangan seperti berikut. Yang pertama, keindahan desain sangat tergantung dari fitur software yang digunakan dan keahlian pembuatnya. Yang kedua, rentan untuk ditiru dan dimodifikasi. Yang ketiga, hasil desain dengan komputer relatif detail sehingga membutuhkan kerapian dan keterampilan yang memadai dalam mendesain. Yang keempat, seringkali desainer grafis melakukan kesalahan karena menganggap kekurangan atau kesalahan desain dapat diperbaiki seketika. Yang kelima, para desainer harus selalu mengupgrade keterampilan dan pengetahuannya di bidang pengoperasian software tersebut. Untuk pertemuan pertama, terdapat soal yang harus dijawab yaitu sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan desain grafis secara manual dan desain grafis berbasis teknologi informasi. Untuk format file tugasnya ada di catatan di bawahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.